Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Tuhan, pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita sudah mempersiapkan diri untuk menerima berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami boleh ada seperti apa yang kami ada. Itu karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah memelihara kami, Engkau telah menyertai kehidupan kami. Kami mau memuliakan Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Mari Tuhan, urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Pastor Kolektan, pemain musik, WL Singer, tim AVD dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Mari Tuhan urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua itu boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan untuk seluruh jemaat yang akan hadir pada pagi hari ini. Mari Tuhan kuasai kami semua dengan kuasa-Mu dari surga, sehingga hadirat Allah boleh kami alami dalam kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Saudara kami dalam perjalanan ke antara mereka Tuhan, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama-sama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Jemaat Gereja Rehoboth yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya dan boleh berikan salam pada kanan kirinya dan katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Badai besar boleh terjadi dalam hidup kita. Kita boleh mengalami pergumulan yang begitu berat mungkin ya saudara. Tetapi bukan dengan kuat dan gagah kita hadapi itu semua. Kita boleh hadapi bersama dengan Yesus karena Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang akan senantiasa memegang tangan kita. Amin saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia adalah Allah yang perkasa dulu sekarang sampai selama-lamanya saudara. Kita mau bersorak buat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Amin. Woo! Bukan dengan
Yesus, Engkau Tuhan Allah perkasa. Yesus, Engkau Tuhan Allah yang hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak berubah Tuhan. Kita bersuka cita, amin. Kalau bersuka cita kita boleh senyum ya. Kita boleh menari, bersorak buat Tuhan ya. Sama-sama kita berkatakan, Allah Raja, Allah perkasa. Suaranya mana? Lebih kencang lagi dong. Allah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Kau firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Engkau Tuhan Allah kami yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Engkau Tuhan Allah perkasa Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Yesus. Kami bersorak-sorai karena Engkau Yesus. Karena Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Amin. Ini ada lagu asik banget. Yang di atas, yang di bawah. Ayo kita bergoyang buat Tuhan. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu. Oh, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Amin. Lebih keras lagi ya, amin. Katakan, karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau buang semua gelisah. Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji. Siap-siap gerak buat Tuhan. Dari hatiku mengalir
buat Tuhan kita. Yes, puji Tuhan. Ada sukacita? Atau saya saja yang bersukacita? Siapa yang bersukacita? Amin, puji Tuhan. Yes. Kita hidup, kami hidup Tuhan ada karena anugerah-Mu Bapa. Anugerah-Mu melayakkan kami Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran. Anugerah-Mu yang menyucikan hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, karya-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib begitu sempurna Yesus. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Satu kali. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib.
Kau terlalu baik dan sangat baik. Mari saudara, kita mau sama-sama angkat tangan kita. Tidak ada yang gak angkat tangan, kita mau angkat tangan semua, yang di atas yang di bawah. Kita mau bilang, Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup aku Tuhan. Tuhan, Kau terlalu besar dan Kau terlalu baik Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan Yesus, kami mau cuma bilang terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami alami. Ada Engkau yang begitu besar, yang menolong kami, yang memberikan kemenangan, yang mempertebal, memperkuat iman kami, yang membuat kami semakin mencintai Engkau dan tidak mau melepaskan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, biarlah itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kau yang berkati buat setiap tangan-tangan yang memberikan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, memberikan dengan penuh ucapan syukur. Shalom, puji Tuhan ya, kita bisa hadir adalah semua kemurahan Tuhan ya. Kita sadar, kita bangun pagi bisa bernafas, itu semua kasih karunia ya. Dan berapa banyak orang tidak bisa berbakti karena gangguan kesehatan, tetapi kami diberi sehat, patut kita mengucap syukur. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, diberi kesempatan untuk ada di rumah Tuhan. Ini semua karena kasih anugerah-Mu. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami ingin beribadah dengan benar. Tolong berikan kuasa konsentrasi setelah kami memuji, menyembah Tuhan yang hidup. Kami merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus akan mengajar kami, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, tetapi Roh Kudus mengingatkan apa yang kita telah pelajari. Dan Roh Kudus akan memberikan, menanam kebenaran ini dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapa atas kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan perpuluhan. Kami tahu ini semua ya Tuhan, kami mengembalikan berkat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dalam kehidupan kami dengan melimpah. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan, berikan kuasa konsentrasi
sehingga kami beroleh berkat pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam tetap 3S. Apa itu saudara-saudara ya? Artinya saudara, coba saudara salam satu dengan yang lain. Tetap semangat. Ayo kiri kanan tetap semangat gitu. Nah. Yang kedua, tetap setia. Ayo tetap setia, kiri kanan tetap setia. Salam. 77 tahun ya kita ini. Harus ada semboyan kita dalam diri kita. Tetap 3S. Ya. Yang ketiga, tetap sukacita. Coba sambil lihat, salaman sambil lihat. Tersenyum enggak? Ya, kalau enggak tersenyum towel. Ya, tetap 3S. Ya. Tetap semangat. Kita harus tetap semangat. Usia boleh menjadi tua, tetapi kita tetap semangat. Contohnya ibu dan gembala kita ya. Wah, saya lihat aduh sudah usianya 70 berapa ya? 77, 78 nah, tetap semangat saudara ya. Coba kita harus tetap semangat, setia itu penting. Ya, tetap setia, tetap sukacita. Kita perlu semboyan dalam diri kita. Nah, saudara kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Gimana sih kita bisa tetap setia dan semangat itu ya? Yaitu kita jangan cari aman. Ini saudara ya, kenapa saudara? Kan kalau kita inginnya cari aman saudara ya, dalam kehidupan kita kan ada cari aman, kumaha cari aman kan, supaya orang lihat ya, gimana ya supaya kita ini cari aman kan gitu. Salah satu kebutuhan manusia yaitu rasa aman. Kita akan berusaha mati-matian mempertahankan diri jika terjebak dalam kondisi yang mengancam. Nah, gimana nih? Nah, gitu kan? Sayangnya dalam mengusahakan keamanan itu, kita kadang bertindak dengan cara yang salah. Misalnya, kita tega mengorbankan orang lain asal kita selamat. Nah, oleh karena itu kita akan belajar daripada Petrus menyangkal Yesus adalah karena Petrus cari aman. Seringkali kita juga cari aman. Kita tidak mau menunjukkan kekristenan kita karena cari aman. Istri saya, keluarganya semua dari agama lain, tetapi istri saya katakan, semua saudara, dia katakan, saya Kristen. Waktu setelah menikah, dia pun tetap anak-anaknya diajar. Kalau ada suatu, ya biasa agamanya itu mempersembahkan makanan setelah tahun baru Imlek, dia katakan, kami tidak makan. Wah, tapi akhirnya mereka menghormati kami. Waktu orang tuanya meninggal pun dia tetap. Kami pakai baju belacu oke, tapi untuk menyembah peti tidak ikut. Keliling peti enggak ikut. Sampai semuanya katakan ini mah anak benar atau anak pungut. Tapi dia tetap. Enggak cari aman. Enggak. Saudara demikian juga kita akan belajar. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena cari aman. Saudara dalam kehidupan kita coba kita lihat. Apakah kita cari aman? Kita perlu belajar. Dalam Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Saudara kita tidak lepas daripada ayat-ayat ini. Ya, kita selama sebulan ini belajar
tentang Petrus. Petrus sebagai penjala manusia. Ya. Petrus mengakui Yesus sebagai Kristus. Minggu yang lalu saya membuat khotbah. Saya pikir minggu kedua. Saya kirim ke Pak Daniel Gatot. Akhirnya, Pak Martin. Tapi saya enggak rugi bagi saya. Jadi makin menambah. Ya. Nah, saudara, kita belajar, saudara perhatikan. Petrus menyangkal Yesus. Ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api. Dan mereka duduk mengelilinginya. Perhatikan, Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Ayat 56, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Seorang hamba perempuan itu melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Juga orang ini bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan aku, tidak kenal dia, tidak kenal Yesus. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Engkau juga seorang dari mereka, muridnya. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea. Logatnya. Kita orang Sunda logatnya kan. Saya ketemu teman-teman ya, Gunawan ini logatnya Sunda. Ketahuan sudah ya. Tahu logatnya beda ya, orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan. Aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Dalam Injil Matius dengan sumpah dan kutuk. Wah, ya sudah. Seketika juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Lalu berpalinglah Tuhan Yesus memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar daripada Petrus. Siapakah Petrus ini? Karakter Petrus adalah seorang sederhana yang giat bekerja. Seorang nelayan, saudara. Yang dia giat bekerja sebagai nelayan. Saudara, dia nelayan, dia giat bekerja. Saudara, dia murah hati. Dia jujur, polos seperti anak kecil, apa adanya. Amat dekat dengan Yesus. Namun Petrus juga seorang yang penakut. Berapa kali Injil mencatat Petrus seorang yang boleh dikatakan sifat penakut itu ada dalam Petrus. Contohnya dia menyangkal Yesus. Saudara, kita belajar dari Petrus ini. Petrus seorang yang boleh dikatakan dia rasul. Dia terkenal dengan berani. Contohnya semua murid-muridnya enggak berani mendekati Yesus. Tapi Petrus, Yesus ini diadili, dia masih dekat. Meskipun masih dekat tapi jauh. Nah itu. Sudah, Petrus ini sebenarnya dia berani. Tetapi tidak berani mengungkapkan identitas dirinya. Keberadaan dirinya itu siapa? Dia tidak berani, saudara. Karena dia takut, karena dia penakut. Dia cari aman dengan mengatakan dia ini benar-benar bukan
murid Yesus. Saudara, kita belajar dalam hal ini. Apa sih kita bisa melihat beberapa hal? Saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita rasa kita sebagai orang Kristen, beranikah kita mengupakan bahwa kita ini adalah anak Tuhan? Ataukah kita menyangkal waktu sekeliling kita, waduh, kita tidak berani menunjukkan identitas kita. Apakah kita menyangkal dalam kehidupan kita? Kita mengikuti mereka. Sampai saya melihat ada orang yang tidak berani berdoa. Apakah kita sebagai jemaat gereja Rehoboth beranikah sudah menunjukkan bahwa saya adalah jemaat gereja Rehoboth? Atau cari aman supaya nggak diejek dan sebagainya? Harus saudara membuktikan. Harus saudara bangga bahwa saudara adalah jemaat gereja Rehoboth yang sudah 77 tahun berdiri di bumi Indonesia ini. Saudara, nanti kita coba. Saudara belajar dari penyangkalan Tuhan Yesus ini bagaimana dalam kehidupan kita ini. Saudara, apakah kita cari aman dalam kehidupan kita? Kita coba melihat saudara, siapa Petrus ini? Kita lihat Petrus ini, kalau saudara aneh saya itu menyangkal bisa. Karena Petrus itu luar biasa. Seorang nelayan yang dipilih oleh Yesus menjadi muridnya yang dibawa oleh Andreas. Petrus ada seorang murid Tuhan Yesus. Dia diajak oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Dia punya keluarga. Dia dari orang yang sederhana. Tetapi dia diangkat. Petrus berasal dari Bethsaida. Dia hidup di Kapernaum, dekat Galilea itu. Ya. Dua kota yang ada di pesisir Danau Galilea. Saudara. Petrus, saudara. Yang luar biasa, saudara, dalam pelayanannya. Wah, so saya uraikan, Petrus bisa melihat bagaimana Petrus ini, saudara, berjalan di atas air, melihat mujizat Tuhan. Tapi dia takut, akhirnya tenggelam. Yesus tolong. Siapa Petrus? Belum lagi dia melihat orang mati dibangkitkan. Tuhan Yesus bisa memberi 5.000 orang makan dengan 5 ketur roti 2 ekor ikan. Saudara. Petrus sebenarnya melihat keluar biasaan Yesus sebagai Kristus benar-benar. Yang keempat, Yesus dimuliakan di atas gunung bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Petrus menyaksikannya. Ada Musa, ada Elia. Sehingga dia, apakah saya harus membuat kemah untuk mereka? Bagaimana melihat Yesus dimuliakan, bersinar dengan luar biasa. Tetapi mengapa dia menyangkal? Cari aman. Yang kelima, yang minggu yang lalu dibahas oleh Pendeta Martin. Pernyataan agung Petrus di Kaisarea Filipi. Di mana ia dimampukan oleh Bapa. Dimampukan oleh Bapa, Roh Kudus. Berkata, engkau adalah Mesias. Bahasa Ibraninya, Kristus, bahasa Grekanya. Anak Allah yang hidup. Kita perlu menunjuki, mengakui. Banyak saat ini pengikut gereja. Dia setia kepada gereja. Dia datang tetapi tidak tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Kita harus mengakui, saudara, menunjukkan bahwa hanya di dalam Yesus, di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti, hidup yang kekal. Selama saudara tidak mengakui Kristus,
menerima Kristus dalam hati saudara, saudara belum diselamatkan. Meskipun saudara setia berbakti kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya lihat seorang guru teologi, profesor, doktor, saudara, ahli, dosen sekolah teologi, dia dari Jerman, dokter, profesor dalam teologi perjanjian baru. Dia katakan, teologi tidak bisa menyelamatkan. Tetapi dia katakan, waktu saya berdiam diri, saya mengakui bahwa Yesus ada Kristus. Waktu saya katakan, Tuhan, ampuni dosa saya. Masuk dalam hati saya, selamatkan saya. Detik itu juga dia katakan, saya bisa menangis dan damai sejahtera Allah ada. Ini membuktikan bahwa Yesus ada Kristus yang diurapi. Hanya di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Di dalam Kristus ada keselamatan. Di dalam Kristus ada pengharapan hidup yang kekal. Saudara, Petrus mengakui itu dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara, jangan sampai kita ikut Tuhan, tapi hampir masuk surga. Tetapi waktu saudara mengakui Tuhan Yesus sebagai Kristus, kita mengakui Yesus adalah juru selamat kita. Karena di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Perlu saudara dalam kehidupan kita. Petrus mengakui. Tetapi kenapa Petrus menyangkal? Kita lihat dalam firman Allah. Saudara, Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Ayat 54. Lalu Yesus ditangkap, dibawa di tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Harus diakui bahwa rasa takut seringkali menyebabkan kita mengikut Yesus dari jauh atau menyebabkan kita sengaja membatasi diri supaya tidak terlalu dekat dengan Yesus. Atau menyebabkan kita dengan sengaja mempertahankan dosa-dosa tertentu yang jelas menjadi penghalang antara kita dengan Kristus. Saudara, seringkali kita mengakui, saudara, cari aman. Apakah saudara berani menunjukkan di dalam tempat pekerjaan saudara bahwa Kristus, atau kita hanya dari jauh ajalah, sehingga ada semboyan dikatakan jangan dekat-dekat ikut Tuhan mah, nanti banyak pencobaan, banyak masalah, banyak problema. Itu pendapat yang menyesatkan. Saudara, hati-hati jadi ikut ke gereja, asal ke gereja lah. Jangan ikutlah pelayanan, jangan ikutlah lebih dekat. Jangan ikut kor. Nanti banyak masalah, banyak problema, banyak persoalan. Jauh-jauhlah gitu kan. Itu hati-hati, saudara. Iblis paling senang. Iblis tidak takut kalau sudah ke gereja. Tetapi iblis paling takut kalau saudara sudah dekat dengan Kristus. Saudara mengakui Yesus sebagai Kristus. Itu iblis itu takut. Karena ada kekuatan. Iman saudara makin timbul. Saudara harus menunjukkan bahwa di dalam Yesus itu ada keselamatan. Karena Kristus Yesus. Saudara, jangan jauh-jauh, saudara. Nah, coba perhatikan. Petrus menyangkal. Saudara, Yesus itu disangkal oleh Petrus. Petrus menyangkal Yesus.
Petrus menyangkal ya Yesus. Petrus menyangkal mengenai Yesus secara pribadi. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengiringan. Tujuan daripada Petrus, saudara, adalah supaya mendengar kenapa Yesus itu sampai diadili. Ya. Tetapi perhatikan, Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api yang mengamat-amatinya. Lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Petrus menyangkal halnya, bukan aku, tidak kenal. Saudara perhatikan, tidak kenal. Wah saudara, tidak kenal. Sudah waktu saudara berjumpa dengan teman dulunya sahabat saudara lalu tiba-tiba, sahanya mana teh? Ente wau, nggak kenal. Bagaimana perasaan saudara? Saya bisa bayangkan, aduh, dia nggak kenal Yesus kok. Bukankah dia melihat kuasa Yesus dinyatakan? Bagaimana dia berjalan di air? Bagaimana dia melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kesembuhan nyata orang mati bangkit. Bukankah harusnya dia bangga menunjukkan bahwa saya adalah pengikut Kristus. Yang kedua, sudah lihat, perhatikan. Petrus menyangkal dirinya termasuk kelompok Yesus. Tidak berapa kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Engkau juga dengan penekanan dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Petrus menyangkal identitasnya sendiri. Bahwa dia berasal dari Galilea. Ia menyangkal identitas dari murid-murid yang lain bahwa dia sebenarnya pengikut Kristus. Dia menyangkal. Seringkali kita menyangkal bahwa saya orang Kristen. Saya jemaat gereja Rehoboth. Karena mungkin mereka gereja-gereja yang lain, yang gerejanya besar. Seringkali kita tidak sangka menyangkalnya, saudara. Yang ketiga, saudara lihat. Petrus menyangkal tempat atau wilayah dari mana Yesus berasal. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang yang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus. Sebab dia juga orang Galilea, dari logat bicaranya, dari aksennya, dia tahu. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Petrus menyangkal identitasnya. Sendiri bahwa ia berasal dari Galilea. Ia menyangkal identitas kolektifnya dengan Yesus dengan orang-orang Galilea dalam hal ini. Yesus menyangkal. Dia sebagai murid Yesus. Saya katakan kata orang Tionghoa dia murid yang bocengli, saudara. Banyak orang Kristen pun yang bocengli. Yang tidak tahu berterima kasih. Bahwa kita adalah anak Tuhan. Sudah beranikah kita? Sudah seringkali waktu kita dihadapkan dengan teman-teman yang bukan seagama dengan kita, kita pura-pura. Sampai kita tidak berani berdoa di depan mereka. Tetapi apakah saudara seorang yang berani menunjukkan bahwa saudara adalah anak Tuhan? Saya ingat saya bekerja. Setelah saya dibaptis 4 April tahun 76, saya menunjukkan saudara. Saya bekerja, saya berdoa. Saya sama anak majikan saya dikatakan diambil piring makanan saya.
Hanya saya tersenyum. Gak berapa lama dia kirim. Kirim lagi itu nasi dalam piring. Lalu kalau hari Minggu dia katakan, Pak, kita yuk main motor trail. Saya katakan gak bisa, saya ke gereja. Kamu menjadi pastor aja. Saya kasih 5.000. Waktu itu sebulan saya hanya dapat 25.000. Tahun 75 ya. 76, 75, 76 saya ke gereja. Lalu satu kali dia katakan, yuk kita ke Jakarta cari barang. Saya katakan nggak bisa. Saya ke gereja. Dasar rasanya. Ya, sambil dia marah. Kamu mah pantasnya dari pastor lah. Tapi akhirnya Tuhan panggil saya. Tapi satu kali saya ketemu. Gopek, sekarang saya sudah melayani. Saya bangga. Dia sekarang jadi pendeta. Saudara. Nah, beranikah kita menunjukkan iman kita, pengakuan kita, saudara? Beranikah kita menunjukkan bahwa saya ini anak Tuhan? Tunjukkan, saudara, di mana saja kamu berada. Istri saya Lois, dia keluarganya dari agama lain. Tetapi dia berani menunjukkan akhirnya adik-adiknya terima Tuhan Yesus. Bisakah sudah menyaksikan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, pengampunan dosa, saudara. Ini penting. Bagaimana kita tidak bisa mau menunjukin? Sudah banyak saat ini anak-anak Tuhan dalam kolektif. Beranikah sudah menunjukkan bahwa saya jemaat gereja Rehoboth. Di tengah-tengah gereja orang lain, saya tetap. Saya tunjukkan, saudara. Teman-teman saya meskipun dia punya kedudukan, ada boleh dikatakan di sinodenya, ada di dalam ketua wilayah, katakan, Gunawan, mau enggak? Ini ada. Saya tetap katakan, saya ingin menjadi orang yang cengli, bukan bocengli. Saya katakan saya sekolah minggu dari gereja Rehoboth. Saya dibaptis di gereja Rehoboth. Saya diberkati di gereja Rehoboth. Saya disponsori oleh gereja Rehoboth. Disponsori untuk sekolah Alkitab. Dan saya akan tetap, saudara. Waktu anak saya ngobrol mereka, Pak, tetap Papa Rehoboth sampai meninggal. Kata istri saya, si Papa akan tetap di Rehoboth sampai meninggal. Sehingga mereka mengatakan, saya lupa. Atau dia mereka awal waktu jadi mahasiswa ya. Saya lupa siapa yang mengatakannya anak saya ini. Papa Rehoboth-isme. Iya, kita harus fanatik. Rehoboth 77 tahun. Kalau jemaatnya tidak bangga kepada gereja kita, bagaimana kita bisa memenangkan jiwa? Banyak yang berani sudah menunjukkan kebanggaannya. Saya terus terang, saya bangga di gereja Rehoboth. Saya merasakan di dalam gereja inilah saya bertumbuh. Banyak saudara jemaat gereja Rehoboth, pelayan yang di mimbar pun, gereja Rehoboth mah garing. Itu menyangkal, saya katakan. Berani kakak saudara berkata, saya bertumbuh. Saya buktikan. Saya sampai saat ini bisa melayani. Karena di gereja Rehoboth berarti saya bertumbuh, saudara. Saya dari sekolah minggu sampai dipanggil menjadi hamba Tuhan. Berarti saya bertumbuh dalam iman saya. Tetapi banyak saudara. Kalau sudah bolehlah kalau kita diskusi.
teman-teman saudara-saudara yang banyak saudara, jemaat gereja Rehoboth yang bocengli. Mereka di sekolah minggu Rehoboth menikah diberkati. Setelah diberkati, tadinya nggak punya mobil, ninggalin gereja Rehoboth. Betul atau benar? Jawab sendiri. Ini kenyataan. Itu bocengli namanya, saudara. Saya berani mengatakan demikian. Kenapa? Kita perlu meyakini sehingga kita fanatik Rehobothisme. Saya jadi diingatkan tadi malam, biasa saya kalau khotbah itu bangun 1:30. Saya diingatkan tiba-tiba. Anak saya ngomong, hanya saya lupa mana yang sulung atau yang, tapi mereka waktu berdoa, berdiskusi ya waktu makan gitu. Sampai isi kata papa mandi Rehoboth sampai meninggal. Memang benar. Karena dulu waktu istri saya di gereja di Jakarta, ya saya katakan gembalanya pernah mengatakan, Gunawan di sinilah, tuh ada rumah yayasan, tuh ada jabatan yang kosong. Saya katakan, saya sekolah minggu di gereja Rehoboth. Saya disekolahkan oleh gereja Rehoboth. Saya harus kembali ke gereja Rehoboth. Sampai pendetanya ngomong, gembala sidangnya ngomong ke Luis, calon suamimu itu hebat. Tetap iya. Iming-iming apapun saya tetap. Saudara, kita perlu belajar. Apalagi 77 tahun saudara kita belajar. Kita perlu gereja Rehoboth menjadi kebanggaan kita. Sekarang respon daripada Petrus itu apa? Waktu dalam Tuhan Yesus memandang Petrus yang setelah menyangkalnya. Dalam ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok pada hari ini. Engkau telah 3 kali menyangkal aku. Pada waktu Yesus berpaling memandang Yesus itu, dia benar-benar. Yesus pasti memandang bukan dengan marah, tetapi dia dengan penuh belas kasihan. Pandangan yang penuh kasih. Saya bisa membayangkan wajah Yesus yang kurang tidur karena diadili. Dengan wajahnya bengap. Ya. Wah, karena dia dipukul, ditempeleng dan semuanya. Tetapi sinar matanya menunjukkan kasih. Sehingga respon daripada Petrus dalam ayat 62. Lalu pergilah keluar dan menangis. Dengan sedihnya. Satu pemandangan yang indah saudara dalam hal ini. Waktu Petrus melihat Yesus memandangnya. Dia sadar. Dia telah salah. Dia telah berdosa. Maka apa? Akhirnya dia bertobat saudara. Saudara, ini luar biasa. Barang siapa yang kukasih, kutegur, saudara. Dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Panggilan Tuhan itu tidak pernah gagal, saudara. Petrus sangat dikasih oleh Tuhan meskipun telah menyangkal. Buktinya saudara, waktu Petrus menyangkal tetap kasih Tuhan ada. Setelah Tuhan Yesus bangkit, kau sudah periksa, Yesus menampakkan diri kepada Petrus seorang diri.
Ini luar biasa, saudara. Bukan hal yang mudah. Tetapi ini yang memberikan dampak yang luar biasa kepada Petrus. Bangkit. Meskipun dia tidak setia menyangkal, tapi kasih Tuhan tetap. Waktu di pantai Galilea, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, adakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Yang ketiga kali sampai Petrus itu terharu, saudara. Dengan sedih. Benar-benar, saudara. Petrus menyadari. Sampai katakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mengasihi, saudara. Oleh karena itu marilah, saudara. Kita sebagai anak Tuhan, kita belajar. Belajar menunjukkan bahwa kita berani. Jangan menjadi orang Kristen yang bocengli. Tapi harus menjadi orang Kristen yang cengli, saudara. Di hadapan Tuhan. Berani mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, saudara. Tidak menyangkal. Kita belajar, saudara. Saudara menunjukkan siapa yang bisa membesarkan gereja Rehobot ini. Saudara dan saya. Dengan apa? Membanggakan gereja kita ini. Di mana kita ada dan bertumbuh dalam gereja Rehobot. Saudara, jangan kita belajar menyangkal. Tapi menunjukkan bahwa kita adalah anak Kristus. Kita bangga akan gereja kita, saudara. Kita belajar dari penyangkalan Tuhan, penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus. Petrus banyak kelemahan, ketakutan dalam mengikuti Yesus. Tapi Yesus tetap mengasihi Petrus dengan pandangannya yang penuh kasih. Sehingga Petrus sadar kesalahannya dari dosanya. Panggilan dan kesetiaan Tuhan Yesus kepada Petrus tetap. Sehingga Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga dia bisa berkhotbah 3.000 orang bertobat. Sehingga Petrus mati sebagai martir. Disalib sampai kepala di bawah. Saudara, mungkin saudara saat ini, aduh, saya hidup dalam dosa. Saya ikut tahu Tuhan tapi tidak setia. Saat ini Tuhan Yesus memandang saudara dengan penuh kasih. Ingin saudara kembali kepada Tuhan. Saudara ingin menjadi anak-anak Tuhan yang cengli, saudara. Yang tahu bersyukur, yang tahu berterima kasih. Mari kita pun ada komitmen. Kita harus bangga kepada gereja kita, gereja Rehobot. 77 tahun kita rayakan minggu depan. Tetapi kita benar-benar di mana saja tunjukkan bahwa saya adalah anak Tuhan yang cengli kepada Tuhan. Tahu bersyukur, menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Tunjukkan saudara bangga bahwa aku adalah gereja Rehobot di mana aku dibesarkan. Di mana aku bertumbuh. Di mana aku bisa melayani. Kita bangga. Karena kami tahu kuasa Tuhan ada di tempat ini. Kan menyatakan kuasanya. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Tuhan ajarkan kami tidak menyangkal Tuhan. Di mana saja kami berada, kami menunjukkan identitas kami. Bahwa kami adalah anak Tuhan. Kami menunjukkan ya Tuhan, bahwa hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Kami tidak bisa bersaksi hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya akan menunjukkan dalam kehidupan kami bahwa di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti, hidup yang kekal. Bapa dalam surga, biarlah mulai saat ini ampuni kami bila kami tidak membanggakan di mana kami bertumbuh ya Tuhan. Di mana kami berjemaat, Tuhan ampuni kami. Tetapi mulai saat ini kami bangga
di mana kami bisa bertumbuh, kami beribadah di gereja Rehoboth, karena kami tahu Tuhan masih ada di tempat ini. Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya, mujizat-Nya di dalam kehidupan kami, berkat-Nya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biar kami tidak mau menyangkal, tetapi kami tahu, kami mau bersaksi ya Tuhan, bahwa kami bertumbuh dan diberkati di gereja Rehoboth. Terima kasih ya Tuhan, biar Tuhan akan tolong. Dalam perayaan ya Tuhan gereja Rehoboth yang ke-77 tahun, biar Roh Allah bekerja, menyadarkan kami semua jemaat gereja Rehoboth sadar bahwa kami berkeberadaan di sini karena kasih Tuhan. Tuhan ingin memakai kami di gereja Rehoboth untuk menjadi saluran berkat-Nya. Kami ada untuk memenangkan jiwa dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih selama 77 tahun Tuhan telah ada, Tuhan telah memelihara gereja Rehoboth. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah Raya Hari Ulang Tahun Gereja Rehoboth yang ke-77 hanya diadakan satu kali pada pukul 8 pagi. Kami menghimbau saudara dapat menghadiri acara dan duduk bersama dengan keluarga Anda. Apabila tidak memungkinkan, saudara dapat duduk bersama dengan keluarga rohani saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara. Ada beberapa pengumuman yang saya perlu sampaikan sebelum kita menutup ibadah kita. Yaitu pertama, sebentar siang ada doa pengerja. Ada doa pengerja yang dimulai setengah 12 di basement. Selanjutnya ada untuk minggu depan itu saudara, ulang tahun gereja yang ke-77. Ya. Pada saat itu saudara, apa yang harus kita harapkan? 77 tahun perlu pada saat minggu depan kita ada. Tentu kita tidak mengharapkan apa yang gereja berikan kepada kita. Apa yang kita akan dapat. Ya, pada saat itu. Tapi pada saat itu kita akan lebih menekankan ucapan syukur kita. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bisa 77 tahun. Tadi sebenarnya Pak Gunawan tanya, gembala sidang kita 70 berapa? Saya mau bilang saudara, 17. Bukan 70 sekian. Kita mengucap syukur, kalau kita sampai sekarang masih bisa dalam pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, itu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan di dalam gereja Rehoboth,
semua hal, apa itu pengajaran, ya, core, ya, apakah itu spiritual life, apakah itu biblical night, pastor corner, semuanya. Ada Sharon, kenapa? Gereja memikirkan untuk sampai hal itu. Maksudnya supaya kita makin bertumbuh dalam Tuhan, pengenalan kita pada Tuhan, pada Allah kita. Sehingga itu memperkuat, mempertebal iman kita kepada Tuhan. Ya, minggu depan kebaktian ucapan syukur 77 tahun itu dimulai jam 8 pagi. Hanya satu kali kebaktian. Dan pada saat itu seluruh kebaktian memang dilakukan demikian supaya pada saat itu kita berbakti dengan seluruh keluarga kita ada bersama-sama dengan kita. Ya. Pada saat itu selain kita mengucap syukur 77 tahun, kita akan mengadakan juga saudara akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus. Sebab itu kita akan bersama-sama juga berdoa puasa korporat mulai hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi saudara, pada hari Minggu selain kita ada kebaktian ucapan syukur untuk 77 tahun Tuhan memimpin, memberkati gereja Rehoboth, kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Ya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita tutup pada kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Tuhan sudah pimpin dari awal ke selesai. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dimana Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara pada kami semua melalui hamba-Mu. Mari Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Supaya kami bukan hanya mengerti, tapi kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mempersiapkan diri untuk segala sesuatu yang akan kami lakukan, kami persembahkan dalam ibadah ucapan syukur 77 tahun. Tuhan memimpin gereja ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kalau sampai sekarang gereja ini boleh ada seperti apa yang kami lihat, itu semua karena berkat Allah. Dalam kehidupan kami semua, gereja Rehoboth dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Sebab itu pada minggu depan kami datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya juga kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Bapak, persiapkan diri kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang besar ini. Dari tempat ini kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, yang tengah mempersiapkan diri untuk peralihan pimpinan. Engkau silakan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pilkada pada bulan November yang akan datang. Semuanya boleh berjalan juga dan tenang dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami juga mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapak. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati, menyertai kami semua dalam kami secara pribadi, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, dan juga pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan, Kau senantiasa akan menolong dimanapun kami berada. Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah.
arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya, maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah Raya Hari Ulang Tahun Gereja Rehoboth yang ke-77 hanya diadakan satu kali pada pukul 8 pagi. Kami menghimbau saudara dapat menghadiri acara dan duduk bersama dengan keluarga Anda. Apabila tidak memungkinkan, saudara dapat duduk bersama dengan keluarga rohani saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.